Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembicaraan dari permasalahan yang sudah kita ketahui bersama tentang adanya dugaan tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan seperti yang dimaksud pasal 170 KUHP, sedikitnya saya akan memberikan prolog mengenai informasi tentang bagaimana hukum dan regulasi pertanahan di Indonesia ini menurut undang-undang yang berlaku. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang mengatur tentang masalah pertanahan di Indonesia ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria yang dijabarkan lebih lanjut dan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, dalam pasal 20 disebutkan bahwa hak milik adalah hak tertinggi dan terkuat bagi satu pihak untuk membuktikan kepemilikannya atas tanah. Sementara di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang cara pendaftaran, hak milik, hak bangunan, dan sebagainya, itu diberlakukan dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pemilik tanah. Adapun dalam peraturan pemerintah tersebut, syarat atau sebab dibatalkannya hak milik ada 3 sebab, yaitu tanah tersebut dibatalkan kepemilikannya untuk kepentingan negara, atau tanah tersebut telah musnah, atau pemilik tanah tersebut adalah warga negara asing yang diketahui belakangan. Sementara selain ketiga hal tersebut, maka tidak ada yang dapat membatalkan hak kepemilikan tanah tersebut yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tersebut dituliskan juga bahwa setelah 5 tahun hak milik tersebut, apabila tidak ada yang menggugat atau mengklaim atau mencengketakan, maka setelah 5 tahun tersebut tanah itu tidak bisa digugat atau disengketakan kembali. Yaitu tadi dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya. Senada dengan hal tersebut, kita beralih ke tugas pokok Polri yang dijabarkan sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat, serta penegak hukum, dan yang paling utamanya adalah pemelihara Kamtibmas. Dalam melaksanakan tugasnya, Polri berlandaskan pada Tribrata dan Catur Prasetya. Dalam Catur Prasetya nomor ketiga disebutkan bahwa polisi menjamin kepastian berdasarkan hukum. Bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria yang dijabarkan lebih lanjut dan lebih rinci oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka hal ini akan sangat bertentangan bila dikaitkan dengan permasalahan yang sedang terjadi, di mana pemilik lahan beserta keluarganya ditersangkakan oleh polisi setelah adanya peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku mengklaim hak tanah tersebut juga, yang berdasarkan hanya AJB, di mana mereka menyerang terlebih dahulu keluarga pemilik tanah ini. Namun justru pemilik tanah tersebut ditersangkakan. Ada 2 hal yang bisa kita lihat perspektif dalam penegakan hukum ini. Yang pertama tentang asal-muasal bagaimana Polri menilik si pemilik tanah itu siapa. Karena dalam pasal 49 KUHP menyebutkan bahwa seseorang berhak membela dirinya apabila keselamatannya, hartanya, maupun kehormatannya diganggu. Nah, seperti yang terjadi pada saat ini, ketika
pemilik tanah dan keluarganya yang memiliki hak sertifikat yang lebih dari 13 tahun diterbitkan oleh BPN itu diganggu oleh sekelompok orang yang mengaku juga memiliki tanah tersebut yang bermodalkan AJB, di mana dia mengklaim bahwa dia dikeroyok. Itu sudah kerancuan dalam penegakan hukum yang dimana tidak selaras dengan Catur Prastia nomor 3 yang menjamin kepastian hukum, di mana dikaitkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria bahwa SHM adalah bukti pemilikan tanah tertinggi atas pemilik tanah yang ditujukan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pemiliknya. Nah, sekarang mengapa Polri yang tujuannya juga menjamin kepastian berdasarkan hukum justru mentersangkakan pemilik tanah yang membela diri dan tidak menjamin kepastian hukumnya? Tentu pertanyaan besar, apa peran Polri dalam hal ini? Kenapa bertindak sebagai justru yang pihak yang melawan undang-undang atau tujuan dari undang-undang tersebut diterbitkan atau diadakan? Dalam hal ini, di sisi lain, pihak keluarga korban penyerangan yang dijadikan tersangka oleh Polda Banten itu memiliki bukti video bahwa pihak mereka lah yang memulai terlebih dahulu penyerangan, sehingga dia berhak membela diri. Tapi mengapa Polri menampik bukti video itu dan menyatakan kalau yang melakukan pengeroyokan adalah keluarga dari pemilik lahan, yang berdasarkan hanya pada 4 potongan video yang diserahkan oleh pihak pelapor. Pihak pelapor dalam hal ini adalah si penyerang. Sementara untuk mengungkap fakta sebenarnya adalah kita menyodorkan satu bukti rekaman video berdurasi 4 detik, di mana itu menunjukkan bahwa dialah yang mulai penyerangan terlebih dahulu, tapi Polri menutup mata dan berkacamata kuda. Sangat terlihat sekali tendensi Polri maupun objektivitasnya harus dipertanyakan. Dan sayangnya ini tidak ditanggapi oleh pimpinan Polri setempat. Karena itu kita akan melakukan komplain ke pimpinan yang lebih tinggi di Mabes Polri, dan kita berharap dan percaya bahwa pimpinan Polri masih tegak lurus pada kebenaran, bukan kepentingan. Demikian, terima kasih.